Indonesia kembali mendapat sorotan dunia karena berhasil menjadi inspirasi berbagai negara. Terbukti tanah air kerap mengulurkan tangannya untuk saudara-saudara di Palestina. Gak heran negeri tetangga yakni Malaysia mulai mengikuti langkah Nusantara bela Palestina. Bahkan ketegasan Indonesia bela bumi para nabi juga membuat Eropa berbalik arah. Prancis dan Spanyol bahkan terang-terangan mengecap tindakan semena-mena yang dilakukan Israel. Bagaimanakah bersatunya dunia mendukung rakyat Palestina yang menderita? Indonesia bantu rakyat Palestina segera bangkit. Israel bertindak semakin menjadi-jadi kepada masyarakat di Palestina. Militer negeri susu bahkan membombardir rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Militer negeri Zionis berdalih fasilitas kesehatan ini menjadi markas rahasia Hamas. Hamas membangun rumah sakit di atas fasilitas terornya. Mereka mengambil bahan bakar dari rumah sakit dan menimbunnya di bawahnya, ungkap juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Akibat serangan membabi buta negeri susu, rumah sakit Indonesia mengalami kerusakan parah. Layanan kesehatan ini bahkan harus berhenti beroperasi karena berbagai fasilitas gak bisa digunakan. Bukannya kapok, Indonesia justru terus mencari berbagai upaya demi meringankan beban rakyat Palestina. Buktinya, Rumah Sakit Indonesia kembali aktif menolong warga Gaza yang terkena penyakit. Mercy Indonesia bahkan langsung bergerak cepat untuk memberikan penanganan awal. Mereka langsung mengirim dokter spesialis, perawat, alat kesehatan, dan bantuan non-medis. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya membangun rumah sakit baru di jalur Gaza. Kabarnya fasilitas ini bahkan mengerahkan biaya sebesar 402 miliar rupiah. Gak tanggung-tanggung, rumah sakit ini akan dibangun di atas bidang tanah seluas 5.000 meter persegi. Sementara itu, proses pembangunannya akan dimulai pada bulan April 2025 mendatang. Dukungan Indonesia pada Palestina gak hanya terbatas pada bantuan medis semata. Bumi Nusantara turut menyalurkan kebutuhan gizi warga Gaza melalui paket berbuka puasa selama Ramadan. Gak heran jika warga Palestina bersyukur atas kemurahan hati rakyat bumi pertiwi. Kami sangat bahagia atas bantuan ini, bantuan dari saudara kami di Indonesia, ujar seorang pengungsi di Gaza. Kepedulian lainnya juga terlihat dari pemerintah yang menggalang dana hingga 3 triliun rupiah untuk Palestina. Tujuannya agar warga bumi para nabi bisa membangun kembali infrastruktur di jalur Gaza. Aksi cepat tanggap pemerintah mendapat pujian dari berbagai pihak. Sebut saja Arab News yang kagum dengan langkah konkret Indonesia dalam mengurangi penderitaan rakyat Gaza. Indonesia mengumpulkan 200 juta US dollar guna mendukung pembangunan kembali Gaza. Rakyat Indonesia memandang Palestina diamanatkan oleh konstitusi mereka yang menyerukan penghapusan kolonialisme, tulis media asal Arab Saudi tersebut. Indonesia juga mendukung warga Palestina agar bisa bersekolah setinggi-tingginya. Buktinya pemerintah menyalurkan beasiswa serta memberi visa mahasiswa bumi para nabi. Gak heran langkah ini mendapat pujian setinggi langit dari Anadolu Agency. Indonesia akan segera menerbitkan visa bagi pelajar Palestina yang menerima beasiswa tetapi tidak dapat menghadiri kelas karena perang yang sedang berlangsung di Gaza, uji media Turki ini. Dukungan Indonesia juga membuat utusan khusus Presiden Palestina menangis haru. Kami mempercayai Indonesia, kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina insya Allah, ujar Mahmud Al-Habas. Malaysia ikut Indonesia tampung warga Palestina. Langkah Indonesia yang berupaya meringankan derita rakyat Gaza membuat Malaysia cemburu. Mereka iri melihat bumi pertiwi mendapat berbagai sorotan positif di dunia internasional. Buktinya media lokal Malaysia yakni bernama kagum dengan kedekatan Indonesia dan Palestina. Presiden Mahmud Abbas mengantar sepucuk surat untuk Presiden Indonesia sebagai simbol harmonisnya kedua negara serta perkembangan terkini di Palestina. Puji bernama. Gak heran Malaysia mulai mengikuti langkah yang diambil pemerintah Indonesia. Salah satunya yakni Anwar Ibrahim yang mulai vokal menentang penjajahan Israel. Malaysia mengutuk keras serangan terbaru Israel terhadap Gaza, khususnya di Rafah yang telah merenggut nyawa lebih dari 600 warga Palestina dalam 3 hari, ujar politikus 77 tahun ini. Malaysia juga mengikuti rencana Indonesia menampung pengungsi Palestina. Negeri jiran menyatakan kesiapannya menerima 15 pejuang kemerdekaan bumi para nabi. Selain itu, inisiatif pemerintah Indonesia untuk Palestina juga mendapat dukungan negeri jiran. Buktinya Mahathir Muhammad setuju PBB harus menerjunkan pasukan perdamaian ke jalur Gaza.
saya setuju dengan langkah Indonesia dan juga pernah menyerukan agar pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan ke Gaza untuk memastikan bantuan kepada 2 juta pengungsi lancar, ujar Mahathir Muhammad. Dapatkan sneakers Puma Interflight cuma 500 ribuan. Cek link di bawah ini. Eropa bersatu kecam tindakan semena-mena Israel. Bantuan Indonesia kepada Palestina juga berhasil menginspirasi Eropa. Sejumlah negara dari benua biru bahkan terang-terangan menolak tindakan keji Israel. Salah satunya Spanyol yang paling vokal mengecam penindasan negeri susu. Buktinya Menteri Luar Negeri Matador mengutuk keras tindakan keji Israel di jalur Gaza. Saya sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan situasi di Gaza. Saya pribadi mengutuk gelombang kekerasan terbaru Israel karena ini bukanlah jalan yang tepat menuju perdamaian, tegas Jose Manuel Albares. Rakyat Spanyol juga turut menyuarakan dukungannya kepada Palestina. Buktinya lebih dari 200 penduduk negeri Matador di Quetta kompak memprotes tindakan Israel. Dukungan terhadap Palestina juga mengalir dari pemerintah Prancis. Sebab negeri mode menantang keras serangan Israel ke kantor PBB yang berada di Palestina. Dukungan terhadap Palestina juga disuarakan oleh pemerintah Rusia. Negeri beruang merah bahkan menggandeng sejumlah negara seperti Qatar untuk menyelesaikan situasi di negeri para nabi. Pasalnya Vladimir Putin cemas dengan keselamatan penduduk Palestina. Kekhawatiran diungkapkan atas dimulainya kembali permusuhan di jalur Gaza dan kesiapan kedua negara untuk berkontribusi pada deeskalasi ketegangan dan normalisasi jangka panjang di kawasan tersebut ditekankan, tulis pernyataan resmi Kremlin. Timur Tengah bangkit bikin Israel terpojok. Timur Tengah gak mau tinggal diam usai melihat kebiadaban Israel. Sejumlah negara kompak menyatukan dukungannya untuk meredam tindakan negeri susu. Salah satunya yakni Yordania yang dibikin gusar akibat serangan kepada rakyat sipil di Gaza. Buktinya Ayman Safadi selaku Menlu Yordania terang-terangan mengutuk tindakan keji Israel. Kemarahan Yordania semakin memuncak usai gugurnya 2 wartawan akibat serangan negara Zionis. Tercatat ada 2 wartawan yang menjadi syuhada akibat kekejaman Israel. Sontak tindakan gak terpuji negeri susu turut membuat Iran naik pitam. Abbas Aragachi selaku Menteri Luar Negeri bahkan menyerukan semua elemen bersatu melawan Israel. Perilaku semena-mena negeri Zionis juga memancing amarah Houthi. Milisi asal Yaman ini langsung melakukan serangan balasan dengan mengincar bandara Ben Gurion. Gak tanggung-tanggung Houthi melepaskan 3 rudal sekaligus dalam kurun waktu 48 jam. Alhasil serangan ini sukses bikin Israel kepanikan hingga alarm keamanan terus berbunyi di kota Tel Aviv. Bahkan balasan Houthi berhasil membuat rezim Benjamin Netanyahu semakin tersudut. Pasalnya Israel semakin kehilangan dukungan dan mulai mengadu ke sekutu terkuatnya yakni Amerika Serikat. Namun upaya licik kedua negara ini justru berhasil dijegal oleh PBB. Israel dan Amerika Serikat disebut telah menyalakan api peperangan karena terbukti melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dapatkan sepatu running Nike Quest 6 yang lagi diskon 10%. Cek link di bawah ini. Dengan masifnya dukungan dari seluruh dunia, mampukah Palestina meraih kemerdekaan dan menggulingkan Israel?